Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Kelvin Pramono Teguh, Inyoman Di Satya Utama, Dianik Neza Zahra, saya Putu Sonia Editrisarini, Gabriel Khairul Aman, dan Ginta Tenal Putra akan mempresentasikan diskusi kelompok kami terkait dengan PPH Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah. Next. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama itu pengertian dan latar belakang, yang kedua ada dasar hukum pengenaan, yang ketiga ada tarif pajak, yang keempat ada mekanisme pemungutan, yang kelima ada tata cara penyetoran dan pelaporan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama adalah pengertian dan latar belakang dari PPH Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah. PPH Pasal 22 adalah pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dilaksanakan melalui pemungutan oleh pemungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya dan penjualan barang yang bersifat mewah. Menurut penjelasan pasal 22 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, bendaharawan pemerintah adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Bendaharawan pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Latar belakang dikenakannya PPH Pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga penjual dan pembelinya saling mendapatkan keuntungan dari kegiatan perdagangan tersebut. Selain itu, PPH Pasal 22 ini lebih konsen kepada impor terhadap penyerahan barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya ada PMK Nomor 34 PMK 01 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Selanjutnya PMK Nomor 92 PMK 03 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PMK RI nomor 253, PMK 03 tahun 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang tergolong sangat mewah. Yang terakhir PMK nomor 90 PMK 03 tahun 2015 tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Selanjutnya ada tarif pajak. Pembelian barang oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB, bendaharawan pemerintah, dan BUMN atau BUMD akan dikenakan tarif sebesar 1,5% dari dasar perhitungan yaitu harga pembelian barang yang tidak termasuk PPN dan tidak final. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme pemungutan. Mekanisme pemungutan. Untuk pemungutnya, yang pertama adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau bisa disingkat DJBC atas objek PPH Pasal 22 impor barang. Yang kedua, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Lalu yang ketiga adalah bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Lalu yang keempat adalah kuasa pengguna anggaran atau KPA atau penjabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
Lalu yang kelima adalah badan usaha milik negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi antara lain adalah PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Gardu Indonesia Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adikarya Tbk, dan PT Hutama Karya. Lalu selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dalam mekanisme pemungutan, dari pemungut kami beranjak ke pengecualian dari pemungutan. Jadi yang dikecualikan dari pemungutan ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak. Berkenaan dengan di antara ketiganya adalah yang pertama adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak seperti bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Kemudian ada juga oleh bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit surat perintah, membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran. Yang jumlahnya paling banyak itu 2 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Kemudian pembayaran yang jenis kedua adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak dalam artian BUMN tertentu dan bank BUMN. Yang jumlahnya paling banyak untuk yang kedua ini adalah 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang dipecah-pecah juga. Kemudian pembayaran jenis ketiga adalah pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos, pemakaian air, dan listrik. Kemudian subseksi selanjutnya adalah saat rutan dan pembayaran. Jadi untuk PPh pasal 22 ini, atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, bendahara pengeluaran dan pejabat penerbit surat perintah pembayar dan pembelian barang dan atau barang-barangnya untuk keperluan usaha itu oleh BUMN tertentu dan bank BUMN berutang dan dipungut pada saat pembayaran dilakukan. Selanjutnya silakan. Ya baik, kemudian tata cara penyetoran dan pelaporan. Nah, untuk tata cara penyetoran sendiri, ini berkenaan dengan PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah. Nah, itu pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA, kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran, dan pejabat penerbit surat perintah membayar wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta sudah ditandatangani oleh pemungut pajak. Kemudian surat setoran pajak tersebut berlaku juga sebagai bukti pemungutan pajak. Nah, kemudian selanjutnya itu pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh pasal 22 jika sudah. Kemudian next untuk pelaporannya silakan rekan saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kewajiban laporannya. Nah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak ini wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan massa ke kantor pajak. Jadi semua pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayar PPh dalam tahun pajak berjalan bagi wajib pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importer bahan bakar minyak, dan pelumas kepada penyalur pajak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.